Aku diperlihatkan, kata Nabi SAW, dengan sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmusha wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka sehingga rusak. Wasudurahum, dan dada-dada mereka sehingga robek-robek. Fakultu, kata Nabi SAW, kukatakan kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril, kenapa azabnya mengerikan? Qala, maka Jibril mengatakan, haula'i alladzina ya'kuluna luhumun nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia atau bangkai-bangkai manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka pun mulai membongkar-bongkar kehormatan dan aib mereka. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dan Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Perhatikan riwayat yang pertama. Nabi SAW diperlihatkan orang-orang yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga kuningan, kemudian dicakar wajah dan dada mereka sehingga rusak wajahnya dan robek dadanya. Ketika ditanya dosa apa mereka, rupanya mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia lisan mereka suka ghibah, suka menggibah. Pertanyaan pun muncul, bukankah ghibah itu dilakukan oleh lisan? Orang kalau menggibah itu kan lisannya yang bicara. Entah kemudian membicarakan keburukan orang, atau berdusta tentang orang, atau membongkar aib orang, itu kan pekerjaan lisan. Tapi kenapa siksanya justru mencakar-cakar wajah dan merobek-robek dada dengan kuku-kuku mereka? Harusnya kan yang diadab lisannya, karena yang berdosa kan lisannya, kan begitu. Kenapa yang diadab kemudian harus mencakar wajah dan dada? Ulama mengatakan, kenapa adabnya seperti itu? Inilah yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Tujuan orang-orang yang menggibah itu, ikhwan, tujuan orang-orang yang menggibah itu rata-rata adalah hendak memburuk-burukan saudaranya. Kalau seandainya orang yang digibah itu tahu, pamannya antum menggibah saya, memburuk-burukan saya, tentu saya akan malu. Dan rasa malu itu biasanya terpancar dari wajah, dan saya akan kecil hati, dan itu ada di dada. Sebab itulah maka ketika kita kemudian menggibah orang, dan orang yang digibah itu kemudian akhirnya merasa malu, sesak dadanya, maka al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Maka siksanya, mereka pun diberikan kuku dengan kuku tembaga dan merusak wajah-wajah mereka sendiri dan merobek-robek dada-dada mereka sendiri. Sebagaimana orang yang digibah terrobek dadanya dengan kata-kata kita, maka kita akan merobek dada kita dengan kuku-kuku kita, na'udzubillah. Ini peristiwa, persoalan ghibah ini bukan persoalan biasa, persoalan besar karena termasuk dosa besar. Terkadang kalau seandainya tetangga kita itu, ikhwan, mereka mungkin membunuh ataupun mungkin berzina, kemudian ketahuan, bisa heboh kita. Tetapi kalau tetangga itu berghibah, kenapa kita santai-santai saja? Padahal dosa membunuh, kemudian dosa berzina, itu kurang lebih dengan dosa ghibah, kan sama-sama dosa besar. Makanya kemudian Nabi SAW sampai marah kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menggibah saudaranya, saudara madunya maksudnya, Safiyah bintu Huyai. Padahal ghibahnya Aisyah itu bukan dengan lisan, tapi dengan isyarat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kadza wa kadza."
Rasul cukuplah Sofia ini begini dan begitu, hanya mengisyaratkan tangan bahwa Sofia itu pendek, saya tinggi. Tapi Nabi SAW menganggap bahwa isyarat tangan Aisyah itu bagian daripada ghibah dan mengatakan, ya Aish, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, kalau seandainya satu kalimat ghibah itu diletakkan di air lautan, satu air lautan dunia itu tercemari dengan ghibahmu. Kalau sampah satu kota Batam dilempar ke lautan, belum tentu tercemari satu lautan. Tapi satu kalimat ghibah cukup mencemari seluruh lautan, kata Nabi, menunjukkan bahayanya.